Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Creativity is the only way to survive. Kembali lagi nih sama Belva Keisha Audrey dari kelas 8G. Wali kelas saya Bu Esti. Halo Bu Esti. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa dari Shanghai University China, Kak Bima. Ni hao Kak. Ni hao. Boleh Kak perkenalan dulu, tapi maskernya dibuka biar gantengnya kelihatan. Oh, bisa aja. Terima kasih. Oke. Hello, 我叫李安，我来自印尼西图瓦鲁。我去年来中国学习中文和读硕士生。Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bima dan nama Chinese saya itu Lian. Memang namanya menurut saya tidak berkorelasi, tetapi nama tersebut merupakan nama yang istimewa buat saya karena nama tersebut itu pemberian langsung dari guru tercinta saya di sana gitu. Saya datang dari Sidoarjo, Indonesia, dan tahun lalu saya berangkat ke Cina untuk belajar bahasa serta mengambil gelar master saya di China. Seperti itu. Han Guangxing Renseni Kak. Renseni Han Guangxing. Bahasa Cinanya kok bagus sekali. Kemarin di telepon aku tuh langsung belajar gitu bahasa Cina. Oh, bagus sekali. Sudah persiapan dulu sebelum bertanya. Kak, maskernya dipakai lagi. Oh iya. Kak, makasih ya udah meluangkan waktu untuk hadir di acara podcast hari ini. Ya, saya juga terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan yang sangat baik ini untuk datang mengisi dan bisa menginspirasi adik-adik terutama khususnya di Spendupan ini. Nah, sahabat Spendupan, kalian pasti ingin tahu kan pengalaman apa saja yang Kak Bima dapatin selama studi di Shanghai University China. Kak Bima, awalnya Kak Bima bisa kuliah di Shanghai University China itu gimana sih? Ya, yang pertama-tama ini sebelum masuk ke sana ya, saya biar ndak lompat-lompat, saya harus jelaskan dulu biar nanti adik-adik sekalian maupun teman-teman yang di sana bisa meraih kesuksesannya masing-masing. Yang pertama itu kita tidak boleh melewati step by step yang sudah ditentukan terutama di jenjang pendidikan. Jadi apabila adik-adik saat ini SMP ya berarti harus lulus, terus juga berlanjut ke SMA, setelah itu S1, setelah itu S2 baru S3, seperti itu. Dan juga pasti tidak ada ketika SMP langsung S1 kan gitu, tidak ada kan. Pasti harus melewati langkah tersebut. Saya setelah lulus dari SMA itu memang bekerja terlebih dahulu untuk mengumpulkan untuk saving money supaya saya bisa untuk berkuliah lagi, lanjut kuliah ke S1. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2013 saya mendaftar di beberapa institusi negeri di Jawa Timur, salah satunya di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ya. Dan juga alhamdulillah juga saya diterima di situ di jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Seperti itu. Setelah itu dengan berjalannya waktu pada tahun 2017 alhamdulillah saya bisa lulus dan bisa mendapatkan nilai yang cukup bagus dan juga lulus dengan tepat waktu, yaitu yang biasanya 4 tahun bisa saya tempuh dengan 3,5 tahun dengan bekerja keras dan tanpa mengenal waktu, lelah, dan juga selalu bersyukur terhadap kehidupan sehari-hari. Setelah itu saya lulus, saya perlu untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi saya, tetapi saya bingung. Akhirnya saya memutuskan sambil saya belajar mencari informasi, saya harus bekerja lagi 1 tahun sambil mempersiapkan informasi dan data-data yang sudah menjadi persyaratan untuk studi di negara-negara. Salah satunya yaitu harus bisa
berbahasa Inggris dan ada sertifikat TOEFL maupun IELTS gitu. Jadi 1 tahun itu saya bekerja, setelah mengajar, sorenya pulang mengajar saya harus belajar lagi ke beberapa institusi pembelajaran bahasa Inggris yang ada di Surabaya, dan itu saya tempuh selama 1 tahun belajar bahasa Inggris. Tidak hanya di situ, saya belajar juga banyak media sekarang untuk belajar. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu mungkin kita datang ke tempat les, tetapi sekarang hanya sekali menggunakan klik handphone, sudah mendapatkan informasi yang sangat banyak gitu. Mulai dari A sampai Z sudah ada semua. Bahkan apalagi sekarang ada tutorial YouTube seperti itu sangat membantu bagi adik-adik dan saya juga untuk meningkatkan skill bahasa Inggris gitu. Setelah itu saya mencari informasi di berbagai negara, salah satunya di Cina, terus di Jepang, di Inggris, dan juga di Aussie gitu. Setelah itu saya harus mempersiapkan salah satunya yaitu ijazah. Setelah itu personality, kita harus menuliskan yang semenarik mungkin supaya mereka juga interest sama personality kita, bahwa kita itu saya itu memang benar-benar orang yang berkompeten atau mungkin mau untuk melanjutkan studinya dan bisa membanggakan salah satunya di negara saya ataupun nantinya bisa bekerja sama dengan negara yang saya bersekolah tersebut gitu. Sejak itu saya sudah apply di beberapa negara, tetapi rezeki saya ada di Cina gitu. Rezekinya ada di Cina, dan bertepatan tahun 2018 di bulan Juli itu ada email masuk, ternyata saya sudah diterima di Shanghai, China ya. Setelah itu saya mempersiapkan mulai dari semuanya, visa, terus admission letter dan lain-lain, terus paspor dan lain-lain sudah saya urus. Akhirnya saya berangkat di bulan September 2018, dan saya mengira mungkin negara Cina itu mungkin hampir sama dengan negara Indonesia, tetapi ketika the first time saya datang ke sana, it's so amazing gitu. Mungkin yang saya temukan di sana mungkin berbeda dengan yang ada di Indonesia. Yang biasanya saya sendiri itu setelah itu nongkrong, setelah mungkin kuliah itu nongkrong, apalagi terus main-main, terus jalan-jalan mungkin seperti itu. Di sana saya pertama kali datang melihat orang-orangnya, kenapa orang-orang tersebut kok bekerja keras sekali gitu loh. Bahkan waktu pun kayaknya orang-orang tersebut nggak ada waktu. Jadi mereka di sana meskipun yang muda yang tua itu saya tidak pernah menemukan orang nongkrong, tidak pernah gitu di sana. Awal-awal pertama kali di sana seperti itu. Jadi menggunakan waktunya itu buat bekerja. Iya, bekerja, belajar sebaik mungkin gitu, dan belajar nomor 1 gitu. Makanya Cina perkembangannya sangat pesat karena memang sangat bagus dari segi lingkungan, dari segi mungkin sumber daya manusia mungkin karena mereka itu belajarnya sangat bagus mulai sejak dini, dan itu bisa dicontoh untuk negara kita, terutama untuk adik-adik yang tercinta di sini gitu, supaya bisa meraih gelar kesuksesannya nanti setelah lulus sekolah, bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi bahkan sampai ke mancanegara seperti itu. Makanya milih Cina ya, nggak milih Korea, nggak milih. Awalnya memang sih saya pengennya ke Eropa, tapi ke Eropa nggak diterima, jadi diterimanya di Cina. Jadi ya wis, saya syukurilah, mungkin ini adalah jalan yang terbaik untuk saya yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Ya. Kak, ini tadi kan dapat beasiswa ya? Benar. Boleh tahu nggak sih kiat-kiatnya dapat beasiswa itu gimana? Kiat.
Belva sama para sahabat Spendupan yang lainnya itu bisa dapat beasiswa seperti kakak. Oh gitu. iya, yang pasti setiap orang itu pasti satu mempunyai waktu yang sama, 24 jam kita sehari. Yang kedua, pasti kita mempunyai kesempatan yang sama, kan gitu. Apalagi apa cuma saya tok yang bisa kuliah ke sana? Ndak, semuanya Semua mempunyai bisa. kesempatan yang sama. Tetapi apa namanya jalur atau step atau jalan, kalau ada peribahasa jalan menuju Roma kan banyak sekali. Banyak yang lewat misal lewat dari pemerintahan, mungkin lewat dari apa namanya pertukaran pelajar atau lewat dari mana, kan gitu, banyak sekali. Apa namanya kiat-kiat yang pertama untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, terutama ke Cina, tidak hanya di Cina ya, ke negara manapun. Yang pertama memang harus bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena bahasa apa namanya di Indonesia kan tidak mungkin kita kalau di luar negeri itu bisa apa namanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Hanya orang-orang Indonesia mungkin, atau hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, kan seperti itu. Karena bahasa kita saat ini kan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi untuk saat ini belajar bahasa Inggris itu perlu ditingkatkan gitu. Di sana yang pertama memang bahasa Inggris itu sangat perlu, tetapi harus ada namanya itu hasil tes, sama kayak misal gini, persyaratannya itu adalah misal kayak TOEFL atau IELTS atau TOEIC, itu yang harus dikejar. Oleh karena itu awal-awal sebelum tes ke situ, bahasa Inggris itu harus dikuatin terlebih dahulu, belajar yang benar supaya nanti bisa lulus ke tahap selanjutnya, yaitu mendapatkan sertifikat TOEFL dan juga sertifikat mungkin IELTS, kan gitu. Kalau di Cina sendiri untuk saat ini sertifikatnya itu namanya HSK atau Hanyu Shipping Kaoshi, itu ada level 1 sampai 6 gitu. Jadi minimal untuk daftar itu ada di level 4. Level 4 itu sudah bisa dikatakan sebagai level yang apa namanya bukan bagus ya, tapi ya lumayan lah sebagai persyaratan untuk kita mendaftarkan di negara Cina. Karena HSK itu hanya menurut saya hanya ada di Cina karena itu kan bahasanya bahasa Mandarin, berbeda dengan bahasa Inggris gitu. Setelah itu mungkin gak boleh malas ya. Setiap orang punya malas, tapi gak boleh malas gitu. Malas banget itu gak boleh. Iya gak boleh gitu. Kalau malas waktunya waktunya tes, besok tes tanggal 15 misal gitu. Terus tes misal TOEFL atau IELTS kan gitu. Kan orang tua kita atau mungkin kita sendiri sudah spend waktu, spend tenaga dan spend money juga untuk daftar tersebut, dan dapat jadwal itu kan sangat susah sekali kan gitu. Oleh karena itu ketika sudah spend dan waktu tanggal sudah ditentukan, ya mau tidak mau harus belajar mempersiapkan gitu. Setelah sudah tes, sambil menunggu hasil itu keluar, kita bisa searching gitu. Jadi searching apa sih yang dibutuhkan ketika kita itu mendaftar atau kita apply ke negara lain gitu sih. Jadi kiat-kiatnya selain bahasa Inggris, terus jangan males. Setelah itu harus work hard, harus kerja keras gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jalan menuju Roma itu sangat banyak kan gitu. Tidak hanya lewat satu orang toh, bisa tiba-tiba bertanya, oh iya seperti ini cara-caranya, ini ada misal tata cara sebelum kita apply di website, semua kita searching di negara manapun sudah tertera di situ gitu. Jadi tinggal kita mempersiapkan aja. Jadi selain selain kita itu belajar bahasa Inggris, jangan malas, bekerja keras, harus update. Ya, update satu, tidak hanya update ilmu tapi juga update informasi. Supaya apa? Kita tidak bisa ketinggalan gitu. Informasi-informasi terbaru yang sudah diberikan, yang ada mungkin di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita bisa belajar juga nanti isu apa yang tren saat ini, atau yang anak muda katakan itu viral lah untuk saat ini kan, viral ya gitu. Oh bagaimana cara kita menyikapinya, terus bagaimana kita mengolahnya,
biar nanti apa yang kita sampaikan ke publik atau kemanapun itu bisa diterima dengan baik, seperti itu. Jadi ada 4 ya. Satu, belajar bahasa Inggris, jangan malas, terus work hard, harus updating information. Ya, itu. Kakak ini selama di Cina nih, boleh diceritain nggak budaya dan adat istiadat di sana itu kayak gimana? Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena saya mungkin tidak lama di sana, nggak apa-apa. harusnya pulang. Jadi setahu saya ya ini ya, menurut saya budaya di Cina itu dari segi ya, ini dari segi saya pecah lagi, dari segi mungkin budaya untuk tarian, misal contohnya tarian di sana itu ketika orang itu mungkin pertama kali datang ke Cina pasti akan dikenalkan namanya tarian itu Beijing Opera Beijing. Itu tarian tersebut itu sangat sangat unik sekali kan gitu, berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia menari dengan model, dengan variasi, kalau namanya dengan dikembangkan supaya menjadi lebih indah kan gitu. Tetapi kalau di Cina itu tariannya itu seperti kayak teater. Jadi mereka itu kayak memperagakan seperti syuting di film gitu. Tetapi memang dengan busana kebudayaan ada Cina, dan juga mungkin di make upin ya, layaknya seperti kayak orang itu bisa kayak tahu Shaolin yang di kungfu seperti itu. Ya bisa seperti itu, juga bisa ini kayak kemanten seperti itu. Jadi make up, kemanten, tapi dia itu memperagakan seni yang sangat bagus, yang tradisinya yang di Cina, membawa pedang, terus juga berbicara menggunakan bahasa mereka, menampilkan dengan sangat profesional seperti itu. Dan juga kalau dari segi budaya mungkin setahu saya seperti itu ya. Budaya di sana juga ini menurut saya nih, setahu saya orang itu lebih suka untuk memakai warna merah. Saya enggak tahu, tapi kata-kata mereka saya dengar-dengar dari mereka bahwa warna tersebut itu bisa dapat kayak mengusir hal-hal yang jahat gitu. Menurut mereka seperti itu gitu. Kalau adatnya di sana, menurut saya kurang tahu ya kalau adat ya, karena memang saya juga jarang keluar kemana-mana, belajar terus. Jadi adatnya menurut saya di sana kayaknya itu menurut saya tidak sembarangan untuk menerima dari orang lain menurut saya. Karena setelah yang saya coba itu saya pernah memberi, karena adat budaya Indonesia kan tolong menolong, gotong royong mungkin dan lain-lain, saling memberi kan seperti itu kan ya. Tapi di sana ketika saya memberi enggak mau dia kan gitu. Entah, aku enggak tahu seperti apa gitu. Soalnya orang-orang, saya juga enggak tahu di sana enggak pernah gotong royong gitu. Jadi semuanya untuk urusan misal kayak transportasi, terus untuk urusan mungkin bencana atau semuanya atau fasilitas itu memang dari pemerintah langsung gitu. Saya juga enggak pernah tahu kalau di Cina itu, kalau di sini kan setiap minggu setiap minggu sebelum musim hujan, yuk kita bekerja bakti kan gitu kan. Sama-sama bergotong royong membersihkan tempat satu ke tempat lain kan seperti itu. Di sana saya enggak pernah tahu gitu. Adanya seperti apa gitu. Dan juga mungkin tidak boleh untuk berbicara yang kotor-kotor ya. Mungkin semua negara mungkin juga enggak boleh seperti itu gitu. Itu sih menurut saya yang saya tahu loh ya. Saya juga mohon maaf kalau enggak tahu. Ya. Kak, butuh berapa waktu sih untuk menyelesaikan keadaan di sana? Kan Indonesia sama Cina ini keadaannya beda banget gitu. Menurut saya karena Indonesia ini kan mempunyai 2 musim ya, yaitu hujan sama musim panas ya. Musim panas. Kalau di Cina itu ada 4 musim. Ada salju, panas, dingin, sama semi kan gitu. Jadi ketika menyesuaikan tersebut ya awal-awal ya sangat
sangat kaget kan. Kita nggak pernah merasa kita itu kedinginan, tiba-tiba kedinginan. Iya. Biasanya nggak pernah pakai jaket yang tebel, tiba-tiba pakai jaket yang tebel kan, seperti itu. Terus kalau di sana juga itunya penyelesaiannya menurut saya agak lama ya. Karena saya sendiri kurang lebih 1 tahun untuk menyesuaikan hal tersebut gitu. Mulai dari mungkin budaya mereka seperti apa, terus lingkungan mereka seperti apa, terus aturan negaranya mereka seperti apa, kita harus tahu gitu. Karena kita juga tidak boleh sembarangan, apalagi di negara orang kan, seperti itu kan. Kita harus bisa menghargai mungkin karya atau budaya mereka, sehingga kita bisa diterima di negara sana dan mungkin masyarakat sana, seperti itu. Jadi emang gak mudah sama lama juga ya, buat menyesuaikan. Apalagi keterbatasan bahasa ya. Saya juga, kalau cerita saya nih, ketika saya di sana itu awal-awal menyesuaikan ya sangat sulit. Mau beli makan pun ya itu sangat sulit. Gimana? Saya beli ke pasar, saya ngomong bahasa Inggris, mereka juga tidak tahu kan gitu. Iya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya saya bahasa Cina juga tidak bisa. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya menggunakan bahasa isyarat. Gimana itu? Boleh dicontohin nggak? Contoh misal beli telur gitu ya. Beli telur apa ya? Kalau di Inggris kan I want to buy egg misal gitu ya. Orang sana tidak tahu gitu. Padahal sekarang saya tahu bahwa bahasa Cinanya itu jidan kan gitu. Ya saya bilang gitu. Oh itu maksudnya seperti itu. Ya itu hampir terjadi sekitar sampai 2 bulan 3 bulan. Mau beli roti nggak tahu bahasanya, mau ngomong beli buah nggak tahu bahasanya. Ya gimana? Tunjuk gitu. Mau buah yang mana? Tunjuk. Terus nek tanya berapa kilo kan nggak tahu, sama nggak tahu kan gitu. Padahal di sana misal kayak bahasa Cina misal Gongjin atau apa dan lain-lain kan gitu. Ya menurut saya sangat penyusunannya sangat lama tapi unik serta lucu gitu. Ada sesuatu hal yang berbeda menurut saya nantinya ketika saya bisa applying di sini, atau mungkin nanti saya bisa ke negara lain mungkin yang berbeda bahasa, jadi saya sudah terbiasa menyesuaikan seperti itu gitu. Tidak hanya terjadi pada saya, bahkan teman-teman saya semua juga merasakan hal yang sama gitu sih. Terus setelah 2-3 bulan kita juga sambil belajar kan bahasa. Terus juga kita juga berkeliling-keliling naik sepeda atau kemanapun, karena di sana kan sudah disediakan fasilitas semua ada, kan gitu. Anak-anak mulai kecil sampai bahkan kuliah itu saya temukan lebih banyak berjalan di sana gitu. Jadi ketika saya setiap hari libur, hari Minggu gitu, saya pergi ke suatu tempat untuk belajar juga dan menambah referensi gitu. Jadi di sana itu kalau setiap hari Minggu itu banyak masyarakat mengajak anaknya itu pergi ke suatu kayak garden gitu, kayak taman gitu yang indah, yang sampingnya ada danau atau apa gitu. Di sana menari, berdansa, terus juga mengajak keliling anak-anak itu supaya mereka lebih sehat dan aktif dalam menjalani kehidupan, kan seperti itu. Nah Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini Bapak mau nampilin profil Kak Bima selama di Shanghai. Aprilian Putra Bimantoro. Putra kelahiran tanggal 4 April ini merupakan mahasiswa Universitas Shanghai di China. Selain itu, pria yang akrab dipanggil Bima ini juga memiliki hobi traveling, bersepeda, dan bermain badminton. Terdapat juga beberapa pengalaman yang diperoleh semasa kuliah, di antaranya tim pengukuran dan tes keolahragaan kampus UNESA, wasit badminton di Jawa Timur, guru olahraga di salah satu sekolah menengah atas di Surabaya,
serta pelatih badminton tingkat dasar. Demikian profil singkat dari Aprilian Putra Bimantoro. Makasih masih setia menonton podcast SMP Negeri 28 ini. Kak, harapan ke depan kakak dengan kuliah di sana itu apa sih? Harapan utama saya ya, yaitu saya bisa lulus dengan tepat waktu. Bisa lulus. Gitu. Karena ketika saya harus berani memulai juga harus berani mengakhiri gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau mau sekolah ya udah sekolah sampai lulus kalian bisa membanggakan orang tua juga gitu. Bisa memberikan dampak yang positif juga nanti bagi masyarakat seperti itu. Jadi contohnya kalau misal kita mau masuk ke air gitu ya, ya jangan setengah-setengah. Nyebur sekalian aja biar tahu rasanya berenang seperti apa. Berenang kan kadang tidak hanya melelahkan kan, tapi juga menyehatkan. Seperti itulah. Terus juga ini ya. Selain saya lulus juga bisa mendapatkan ilmu yang baik. Yang bagus dan juga bermanfaat. Supaya nanti ketika saya bisa balik ke negara saya, mungkin yang bagus-bagus akan saya implementasikan ke mungkin teman saudara atau teman-teman spendupan juga, supaya mereka bisa dapat memotivasi mereka untuk belajar lebih baik dan juga bisa menghargai satu sama lain itu. Kan kadang kita itu kurang kan menghargai orang lain itu kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang nantinya akan mudah-mudahan saya bisa dapatkan di sana dan juga bisa diimplementasikan. Selain itu, lulus mendapatkan pengalaman, juga relasi ya. Yang ketiga relasi. Jadi relasi saya tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi yang kuliah di sana itu sangat banyak dari negara lain. Ada dari Madagaskar, ada dari Jepang, ada dari Korea Selatan, ada dari Malaysia, Thailand, terus juga Filipina, terus yang dari Eropa itu ada dari Rusia, gitu. Jadi banyak sekali, bahkan teman saya itu ada yang dari Amerika, terus Maroko, terus Rwanda, Afrika, itu ada semua. Jadi ketika kita punya relasi yang bagus, saya juga tidak tahu ya namanya rezeki nantinya, gitu. Kalau kita nanti mau pergi, contoh, aku mau ke Amerika Serikat, misal gitu, contoh, saya bisa mampir ke teman saya, gitu. Mungkin bagaimana sih tanya-tanya mengenai cara hidup di sini atau budaya orang Amerika seperti apa, kan kita tahu karena kita punya relasi awalnya gitu. Terus kemanapun, ke seluruh negara di di dunia ini gitu. Apabila kita punya relasi yang baik dan juga komunikasi yang baik, itu nantinya hasilnya akan yang baik-baik gitu. Tetapi kita harus perlu tahu kan gitu. Kita harus tahu budaya mereka dan juga bagaimana cara menghargai mereka gitu. Selain itu, setelah relasi mungkin membanggakan orang tua. Kalau membanggakan orang tua pasti. Ya. Siapa yang tidak mau orang tuanya bangga ya. Mungkin yang utama mungkin saya terutama ya lewat cara seperti ini, belajar mungkin ke luar negeri. Nanti mungkin tujuan selanjutnya saya juga kurang tahu seperti apa gitu. Tetapi saya pinginnya nanti supaya saya itu bisa memiliki jenjang sampai S3, bahkan sampai postdoc gitu, apalagi bisa sampai menjadi profesor kan gitu. Itu adalah harapan, cita-cita yang mungkin saat ini saya harapkan gitu. Jadi seperti itu untuk harapan saya yang akan saya lakukan. Kakak ini tadi itu ngambil bidang apa sih di Shanghai University? Oh, di kampus saya itu memang banyak ya berbagai bidang ya. Namanya memang Shanghai University of Sport China kan gitu. Namanya Shanghai University of Sport, masih bidangnya adalah tentang olahraga. Jadi olahraga, saya itu bidangnya di olahraga, jurusan saya adalah di pendidikan kepelatihan dan jasmani olahraga gitu.
S1 saya juga tentang pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi mulai S1 sama S2 itu berkaitan atau berkorelasi nantinya gitu. Tujuan kakak ngambil bidang itu tuh apa? Tujuan bidang saya Iya. yang pertama saya ingin memberikan dampak yang positif melewati bidang olahraga ini gitu. Mungkin nantinya saya bisa mengembangkan sistem keolahragaan atau bisa membangun membuat alat-alat yang bisa mendukung olahraga supaya Indonesia ini lebih maju kan gitu. Dan kita tahu bahwa tahun SEA Games kemarin itu kita sangat membanggakan sekali bahwa kita sudah ada di peringkat keempat, jadi tinggal sedikit lagi gitu. Sedikit lagi. Jadi Indonesia sudah mulai memperbaiki prestasinya lebih baik keempat. Saya harapkan ke depan itu bisa menjadi nomor 1 ya. Dan juga Indonesia juga dikenal di seluruh internasional bahwa Indonesia ini olahraganya adalah profesionalitas dan juga bukan hanya sekedar olahraga ya, tapi ada penyampaian pesan dari situ. Entah ketika attitude-nya bagus atau mungkin dia itu cara bekerja kerasnya bagus dalam latihan, dalam pertandingan dan lain-lain. Sehingga Indonesia itu nantinya tidak hanya dikenal sebagai olahraga yang berprestasi, tetapi juga memiliki attitude yang bagus, sehingga orang-orang di luar sana juga bisa datang belajar ke Indonesia dan juga bisa saling bertukar ilmu mengenai olahraga, terutama salah satunya seperti itu, dan juga bisa membawa pesan yang bisa diimplementasikan ke negaranya mereka. Salah satunya itu tadi, attitude-nya bagus gitu, orangnya jujur seperti itu, terus tidak berbohong seperti itu. Saya yang harapkan seperti itu sih. Jadi ke depan dari sektor di olahraga itu akan menjadi lebih baik gitu. Kak, harapan yang kakak ingin sampaikan buat Belva dan para sahabat Spendupan yang lainnya, boleh? Boleh. Harapan mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik yang sangat saya sayangi dan cintai ini ya, terutama teman-teman Spendupan ini dan mungkin teman-teman yang menonton. Hal yang pertama yang sebagai dasar akan saya sampaikan yaitu jangan pernah berani sama orang tua. Entah itu ibu atau bapak, jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati mereka. Meskipun mereka kadang sering kita mungkin dimarahi atau kadang sering perilaku kita ndak bagus di mata mereka, tetapi kita harus menghargai gitu loh. Jangan pernah apalagi membentak ya. Orang tua itu ndak suka untuk dibentak gitu. Padahal setiap orang tua pasti mengajari yang baik untuk anaknya. Ndak mungkin ada orang tua itu yang mengajari jelek, kan gitu. Kunci utama jangan pernah menyakiti orang tua. Karena yang disampaikan ketika pertama kali keluar dari mulut orang tua itu yang paling berbahaya. Karena gitu emang banyak yang ngomong kalau omongan orang tua itu doa. Iya, setiap ucapan itu doa, tetapi orang tua itu yang paling mempunyai dampak yang paling besar terhadap kehidupan kita, gitu. Jadi kalau dari orang tua itu keluarnya bagus, insya Allah kita juga akan bagus nantinya. Jalan kita akan lancar. Nggak tahu jalannya seperti apa kan gitu. Contohnya saya kan gitu. Tiba-tiba secara tidak langsung mungkin ada aja jalannya kan gitu. Padahal juga banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan seperti saya kan gitu. Itu sama orang tua jangan pernah berani, itu dulu yang gitu. Terus yang kedua harus menerima keadaan ya, tidak boleh mengeluh ya. Jadi kalian adik-adikku yang saya sayangi, apabila kalian saat ini dalam segi mungkin keluarga atau finansial yang masih kurang, jangan pernah mengeluh ya. Saya juga finansial kurang. Saya mulai dari lulus SMA itu sudah bekerja, mengumpulkan uang untuk belajar dan lanjut S1. Setelah S1 juga saya harus bekerja keras lagi supaya bisa lulus dengan tepat waktu dan cepat, sehingga saya bisa meneruskan ke jenjang berikutnya.
Setelah itu untuk mengumpulkan biaya ya, mulai karena kan pendaftaran itu kan butuh biaya ya dan akomodasi dan lain-lain ya. Bekerja lagi 1 tahun mengumpulkan, setelah itu apply. Saya juga belajar kan gitu. Habis kerja belajar terus menyiapkan persyaratan kan, seperti itu. Terus jangan pernah itu tadi, jangan pernah mengeluh dengan keadaan ya. Pasti ada caranya. Dan juga pasti ada jalannya gitu. Tetap jalankan yang baik. Jangan sampai kalian ketika kepepet sampai mencuri atau mungkin menyakiti orang lain dengan cara mungkin merampok atau itu menurut saya sangat tidak manusiawi kan gitu. Makanya harus untuk saat ini harus bisa menghargai orang lain itu dulu gitu. Terus untuk teman-teman yang finansialnya bagus, mungkin keluarganya mampu, ya harus tetap semangat dong, kan gitu. Harus semangat supaya supaya karena fasilitas sudah ada, tinggal kalian aja kan. Kalian itu harus bekerja keras, belajar lebih keras, supaya kalian nanti bisa mendapatkan suatu hadiah mungkin salah satunya mungkin bisa dapat beasiswa ke negara sendiri maupun ke luar negeri kan gitu ya. Terus juga itu yang kedua ya. Yang pertama adalah jangan pernah berani sama orang tua. Yang kedua itu jangan pernah mengeluh keadaan. Yang ketiga ini harus work hard. Bekerja keras. Setiap orang pasti bekerja keras, tapi ada levelnya tersendiri. Contoh, ada orang bekerja keras. Mungkin sekarang aku waktunya sekolah. Wes habis sekolah padahal punya tujuan nanti ketika saya lulus sekolah itu saya harus berkuliah misal gitu ya. Berarti kuliah kan ada persyaratan sekarang. Persyaratan ada yang SNPTN, SBMPTN, kan jalur seperti itu, jalur prestasi. Tinggal pilih. Lah mulai sekarang kan disiapkan. Nanti kamu mau daftar seperti apa? Kan gitu. Lah kalau sudah terencana seperti ini, ini ternyata ada 3 jalur, misal prestasi, SNPTN, SBMPTN ya. Ada 3 jalur untuk masuk ke negeri misal gitu. Mulai saat ini disiapkan gitu. Habis dari pulang sekolah, ya wis belajar. Apa sih yang mendukung supaya saya bisa masuk ke sana? Kan ada gambaran jelas kan ke sana kan. Contoh, dari segi nilai mungkin lewat jalur SNPTN itu bisa. Ya berarti sekarang lewat jalur nilai aja. Fokus ke nilai aja. Berarti harus belajar supaya nilainya bagus. Kalau jalurnya misal prestasi, ya sekarang yang skill yang dimiliki saat ini perlu ditingkatkan lagi gitu. Contoh, olahraga itu komunikasinya bahasa Inggris misal gitu ya. Bahasa Inggris dia sudah mungkin mendapatkan juara dari berbagai bidang ya, mulai dari sekolah, terus provinsi, nasional, bahkan internasional. Itu salah satu senjata kita untuk applying di kampus atau di sekolah yang ingin dikuliahkan seperti itu, ingin yang didaftarkan seperti itu kan gitu. Terus setelah tahu bahwa rancangannya seperti itu, ya jangan habis pulang sekolah terus nongkrong main sama temen-temen. Ya boleh, maksudnya semua kan ada waktunya, tapi kan nggak selalu setiap hari kan gitu. Ada ilmu-ilmu tertentu yang harus dia pelajari supaya nanti ketika dia ingin kuliah kan bisa lebih mudah kan gitu, seperti itu. Terus setelah itu jangan pernah membandingkan ya. Kadang saya juga punya sifat seperti itu, tetapi sudah saya pelajari bahwa hal seperti itu menurut saya tidak baik dan akan menimbulkan sesuatu yang bertentangan kan gitu. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu memang berbeda-beda ya. Ada yang dari keluarga mampu, dari keluarga cukup, ada yang keluarga finansialnya bagus, kan beda-beda. Jadi ketika kita berada di posisi seperti itu, jangan pernah menyalahkan keadaan gitu. Kita harus berterima kasih, kita harus seperti ini gitu. Ketika kita dalam keadaan seperti ini, emosi, mentality, spiritual kita itu akan terbangun dengan sendirinya untuk lebih baik.
Aku pasti mampu untuk melakukan itu, gitu. Kan ada mungkin orang yang yang keluarganya mungkin ndak mampu misal gitu ya, kayak saya bisa sampai ke luar negeri. Siapa yang nyangka? Kan ndak ada toh. Kan seperti itu. Ada yang cukup tapi mungkin sampai SMA misalnya, kan juga ada. Iya. Ada yang yang sampai S3 mungkin, bahkan gitu, kan beda-beda setiap orang, kan gitu. Jadi nomor satu, jangan pernah berani sama orang tua. Terus yang kedua, jangan pernah mengeluh. Ya mengeluh. Yang ketiga, harus bekerja keras. Yang keempat, jangan lupa bersyukur. Ya. Gitu. Manusia diciptakan dengan keadaan seperti ini, kita harus bersyukur. Ini adalah ciptaan pemberian dari Yang Maha Kuasa, kan gitu kan. Kadang kita seperti ini, aku kok misal gitu, aku kok krempeng misal gitu. Kita tidak boleh seperti itu. Bahkan ada yang lebih itu dari kita, kan gitu. Bahkan ada yang mohon maaf ya, itu mungkin dari mulai lahir sudah inklusi gitu kan. Kita kan seharusnya berterima kasih dengan keadaan kan, seperti itu. Harus bersyukur. Iya, harus bersyukur kan gitu kan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena mereka yang ngatur dan mereka itu yang memberikan ujian pada kita, kan gitu. Setiap manusia pasti akan diuji. Entah dari ekonomi, entah dari pendidikan, entah dari apapun itu. Makanya kita dilahirkan di dunia harus bisa memberi warna dan juga memiliki sifat yang bagus dan juga kepribadian yang baik, saling tolong menolong, gotong royong, tidak pernah membenci, dan juga mungkin yang paling utama itu jujur ya. Kejujuran is everything, kan gitu. Jadi ketika kita jujur pada siapapun, saya yakin itu dari kejujuran kita pasti ada kebahagiaan di dalamnya, kan gitu. Tidak hanya jujur itu nanti kamu akan itu, enggak, menurut saya. Ketika kamu jujur, itu akan ada kebahagiaan di dalamnya, seperti itu. Iya. Wah, makasih Kak sudah sharing experience pada kita semua. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih. Semoga kita semua bisa seperti Kakak. Ya, amin. Semoga adik-adik semua juga bisa menyusul, bekerja keras dalam sekolah yang bagus, bisa membanggakan orang tua sampai akhir, kan gitu. Amin. Amin. Okay. Karena menurut pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang berarti kita harus bersemangat untuk mengejar ilmu walaupun harus pergi ke negara Cina sana. Ya, kita tidak boleh takut untuk belajar sesuatu yang baru, entah tidak hanya di sini, tetapi kita harus belajar sesuatu yang lain supaya apa? Kita juga mempunyai wawasan yang berbeda dan juga mungkin cerita-cerita pengalaman juga yang berbeda, sehingga kita nanti ketika jadi keluarga, punya anak, kita sudah tahu arah yang baik untuk ke depan untuk anak kita, seperti itu. Kak, boleh ngasih motivasi semangat gak buat para sahabat sependupan yang lainnya pakai bahasa Cina? Bisa, ya. Silakan. Sekarang ya? Sesudah sekarang. Baik. Kalimat penutup untuk adik-adik semua yaitu dalam bahasa Cina ini, Sejian Han Kuai, Women Ingai Yang Heng Hao de Sejian, Di Itse Nuli Suesi, Di Arga Nuli Gong Chuo, Women Xiangxin Jiang Lai Geng Hao, Xie Jiayo. Artinya adalah waktu ini sangat cepat, dan juga kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang pertama, kita harus bekerja keras. Yang kedua juga kita harus belajar dengan keras, dan juga saya yakin ke depan pasti akan lebih baik gitu. Terima kasih. Salam hangat. Xie Jiayo. Ya. Sekali lagi makasih buat Kak Bima yang sudah hadir di acara podcast hari ini. Ya, sama-sama. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Kak. Ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa datang lagi ke sekolah dan memberikan motivasi sehingga adik-adik bisa meraih cita-citanya dan mempunyai wawasan yang bagus serta bisa menghargai orang lain dari tingkat kelakuan maupun kejujurannya nanti. Seperti itu.
Oke sahabat Spendupan, selesai sudah kita mengorek-ngorek pengalaman Kak Bima selama studi di Shanghai University China. Kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya, yang pastinya tamunya tetap menarik dan istimewa. Sebelum kita akhiri, kita ngejargon bareng yuk. Inovasi Podcast SMP Negeri 28 Surabaya. Creativity is the only way to survive. Siapa saya? Saya Indonesia. Siapa saya? Saya pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Terima kasih. Hai. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen video ini. Bye bye. Bye bye.